Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di saat langit masih cukup gelap, Dino menggigil kecil dan terus berjalan menuju halaman depan villa. Demi sebuah matahari terbit, Dino rela mengorbankan waktu tidurnya dan ingin melihat keindahan alam sesekali selama berada di sini. Baru saja keluar dari pintu, Dino menemukan Sienna yang tengah duduk di sebuah bangku dengan kepala menunduk. Sama halnya seperti kemarin, perempuan itu tetap duduk di tempat ini seorang diri. Namun kemarin Dino tidak mendekati Sienna, ia memilih bersantai di dekat kolam renang dan menunggu langit yang perlahan berubah warna. Sienna, Dino memanggil seraya mendekat. Sienna mendongak dan tersenyum kecil saat menemukan keberadaan Dino di depannya. Hai, apa kau akan melihat matahari terbit juga? Sebagai balasan Dino mengangguk, pria itu mengambil duduk di bangku yang sama namun mengambil jarak cukup jauh dengan Sienna. Kau sendirian saja. Di mana Diandra? Mendengar nama itu, Sienna terdiam sejenak. Lalu kepalanya menggeleng. Masih tidur, sepertinya dia kelelahan karena semalam kalian merayakan pesta bersama. Kedua tangannya mengepal erat, mencoba menghalau rasa dingin yang sangat menusuk. Brian yang mengusulkan, jadilah kami para pria membuat pesta sendiri. Dino tertawa renyah, namun kemudian terdiam saat tubuhnya kembali menggigil. Lalu hening, keduanya diam dengan pikiran masing-masing. Dino sesekali melirik kecil pada Sienna yang terlihat seperti memiliki beban pikiran yang serius, karena dari kemarin sore, istri dari Diandra itu selalu diam dengan tatapan kosong. Tidak lama kemudian seseorang datang, lalu duduk di tengah-tengah mereka. Dino menghela nafas lega, rasa canggungnya hilang saat ada orang lain di sini. Hai Sienna, senang bisa bertemu denganmu lagi. Sienna menoleh, menatap terkejut Jelio yang sudah ada di sampingnya. Buru-buru Sienna memperbaiki posisi duduknya dan tersenyum manis. Senang juga bisa bertemu denganmu lagi, Kak. Jelio terkekeh, menyilangkan satu kakinya. Mendengar panggilan itu, aku kembali teringat saat 6 tahun lalu. Kepalanya menoleh, mengedipkan sebelah matanya dan kembali menatap ke depan. Seharusnya kau mendengarkan segala informasi yang aku berikan secara cuma-cuma. Sehingga hal seperti ini tidak pernah terjadi, benar bukan? Mengangguk kecil, Sienna membenarkan apa yang Jelio katakan. 6 tahun yang lalu dan selama 2 tahun berturut-turut, Sienna menggali informasi yang berkaitan dengan Diandra pada Jelio. Pria itu dengan baik hati memberitahunya, membocorkan informasi yang Sienna ingin dengar. Semuanya hampir Jelio katakan, namun Sienna menolak mengetahui tentang hubungan asmara Diandra, atau bahkan seseorang yang tengah pria itu sukai. Sebagai gantinya, apa kau ingin mendengarnya sekarang? Melangkah menuruni tangga, Diandra celingukan saat tidak mendapati siapapun di lantai bawah. Kakinya menelusuri beberapa tempat yang ada, namun tetap sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan selain dirinya. Kemana perginya mereka? Memilih tidak ambil pusing, Diandra kembali masuk ke dalam dapur dan membuat sarapannya sendiri, juga satu cangkir susu hangat. Di tengah menikmati sarapannya, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Diandra menatap ke arah pintu dapur, menunggu seseorang yang menimbulkan suara itu datang. Oh, kau sudah bangun? Sienna bertanya. Perempuan yang merupakan pelaku dari suara langkah kaki itu duduk tepat di depan Diandra. Meraih susu hangat di depan matanya dan meminumnya sedikit. Diandra tetap diam, menatap aneh Sienna yang sepertinya tidak sediam 2 hari lalu. Roti yang masih tersisa di atas piringnya, Diandra geser ke hadapan perempuan itu. Makan, jika memang kau menginginkannya. Ujarnya yang kali ini membuang pandangannya. Sienna tersenyum misterius, lalu kembali menggeser roti itu dan memilih melipat kedua tangannya di atas meja. Terima kasih,
Tapi aku sudah sarapan bersama yang lain. Jawabnya, lalu kembali meminum susu itu. Diandra hanya mengangguk, memilih menghabiskan roti yang sudah diolesi selai itu dengan lahap. Setelahnya Diandra beranjak dan mengambil satu kaleng soda. Memiringkan kepalanya, Sienna berjalan mendekat dan merebut kaleng itu dengan paksa. Lalu menggantinya dengan susu hangat yang diminumnya tadi. Tidak baik meminum soda di pagi hari, lebih baik kau meminum ini. Setelah berkata demikian, Sienna mengedipkan sebelah matanya. Tanpa berniat menjawab, Diandra membuang susu itu dan mencuci gelasnya dengan cepat. Setelahnya Diandra berbalik, merebut kembali minuman sodanya dan melenggang pergi. Sienna mematung, entah kenapa hatinya seperti tertusuk jarum tak kasat mata saat melihatnya. Menghela nafas kecil, kakinya melangkah meninggalkan area dapur dan kembali ke taman belakang yang di mana teman-temannya berada. Bagaimana? Apakah sarapan bersamanya berhasil? Yerin bertanya antusias. Namun saat menyadari ekspresi suram Sienna, perempuan itu memilih bungkam. Penolakan yang bagaimana lagi sekarang? Kali ini Donna yang bertanya. Perempuan itu merasa jengah saat mendengar Diandra yang lagi dan lagi menolak Sienna. Bibir Sienna melengkung ke bawah dan bergerak-gerak kecil, lalu memilih duduk di tengah-tengah mereka berdua. Kali ini dia tidak ingin satu gelas denganku dan lebih memilih meminum soda. Jawabnya seraya menunduk. Saking tidak inginnya, dia membuang susu hangatnya dan bahkan mencuci gelas itu di depan mataku. Donna dan Yerin menggeleng miris, lalu menepuk-nepuk pundak Sienna dan memberikannya sedikit semangat. Jangan pantang menyerah, kau masih memiliki banyak waktu untuk meluluhkannya dengan caramu. Mendengus kecil, Sienna menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku lelah. Selama liburan di sini, aku akan berhenti mendekatinya. Aku ingin menikmati liburan ini dengan bebas, tidak ingin memikirkan hal yang membuatku sakit hati. Serunya dengan tangan terkepal erat. Sienna sudah bertekad, perempuan itu lebih memilih menikmati liburan ini tanpa mengejar Diandra yang jelas-jelas tidak ingin dikejar. Itu baru temanku. Let's go, kita pergi melihat-lihat tempat yang indah di dekat sini. Walaupun di tengah udara yang sangat dingin dan menusuk, para pria itu malah dengan bahagianya berenang di kolam yang berada di samping villa. Mereka kompak melawan rasa dingin yang ada dan menerjang air yang beberapa hari ini sangat menggoda di mata mereka. Hua dingin. Brian menggigil dengan giginya yang saling beradu, menghasilkan suara yang membuat Yoshua tertawa. Pria yang cukup kebal akan rasa dingin itu menutup bibir Brian, namun suara itu tetap saja terdengar. Apa kau baik-baik saja? Yoshua sedikit khawatir, namun tetap tertawa karena merasa lucu melihat Brian yang seperti itu. Awalnya mereka terlihat biasa saja, seakan tidak merasa kedinginan sedikit pun. Melakukan berbagai gaya, membuat lelucon dan permainan di dalam kolam itu. Kecuali Brian, pria itu sudah memakai pakaian hangat dan diam memantau di ambang pintu. 10 menit kemudian mereka semua naik, saling memeluk tubuh sendiri dan menggigil. Mereka sudah tidak kuat, cepat-cepat berlarian masuk ke dalam villa dan mencari tempat terhangat untuk bisa meredakan rasa dingin di tubuh mereka. Bertepatan dengan itu, para perempuan yang baru saja kembali dari acara jalan-jalan mereka dibuat heran saat melihat Farel dan kawan-kawan berjejer rapih di sofa, dengan penghangat ruangan yang berada di level tinggi. Donna menghampiri Marcel seraya membuka jaket tebalnya. Akibat penghangat yang bukan terasa hangat lagi, Donna merasa kegerahan. Diberikan jaket tebalnya itu pada Marcel, namun para pria yang berada di samping Marcel menariknya dan berakhir saling berebut. Ayo berbagi, bukan hanya kau yang kedinginan. Di tengah keributan kecil itu, Ana pergi entah kemana. Sedangkan beberapa perempuan yang ada di sana membuka juga jaket mereka, dan diberikan kepada siapa saja yang menginginkannya. Sienna melangkah perlahan mendekati Diandra yang hanya diam memeluk tubuhnya sendiri, tidak ikut berebut sama seperti yang lain. Sienna terdiam sejenak,
menatap Diandra yang perlahan mengangkat kepalanya. Bibir pria itu membiru, namun mencoba untuk tidak terlihat kedinginan. Merasa tidak nyaman ditatap seperti itu, Diandra hendak bertanya, namun perempuan itu lebih dulu menyelanya. Sepertinya kau tidak membutuhkannya. Sienna membuka jaketnya, lalu diberikan kepada Jelio yang terlihat begitu kedinginan. Kak, untukmu. Jelio tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan bibir yang bergetar. Melihat situasi yang menguntungkan, Sakura juga membuka jaketnya dan diberikan pada Diandra dengan senyuman lebarnya. Ini, pakai saja, ujarnya. Rasa senangnya membuncah saat Diandra menerima jaket miliknya, namun kembali redup saat pria itu mengoperkannya pada Yoshua, akan tetapi malah diberikan lagi pada Dino. Sakura cemberut, melenggang pergi begitu saja dengan menggerutu sebal. Yerin datang dengan membawa beberapa gelas teh hangat di atas nampan, dibantu oleh Gisela yang merasa kasihan pada mereka. Ayo diminum, setidaknya bisa membantu menghangatkan tubuh kalian. Semuanya meminum teh itu dengan perlahan, menikmati setiap tetesan air yang perlahan menghangatkan tenggorokan dan perut mereka. Bertepatan dengan itu Ana datang. Semuanya, ternyata air di kolam itu bisa diganti menjadi air hangat. Dengan bantuan pemilik villa ini, sekarang air yang ada di kolam itu bisa kalian gunakan untuk menghangatkan diri. Membawa kabar gembira yang membuat para pria berlarian menuju kolam renang. Semuanya bersorak dan menceburkan diri tanpa pikir panjang. Menikmati hangatnya air itu yang perlahan merambat pada tubuh mereka. Farel mendekati Gisela yang berada di tepi kolam, memainkan air hangat itu dengan jari telunjuknya. Diraihnya tangan itu dan digenggamnya dengan erat. Ayo berendam bersama, aku akan memberikan pelukan ternyamanku untuk menyalurkan kehangatan ini. Gisela berdecak kecil, berniat menolak ajakan itu. Namun Ana malah mengajak mereka berendam bersama juga. Alhasil Gisela memilih menyetujuinya, karena Ana yang mengajak. Ana, Donna dan Gisela sudah nyaman berendam di dalam sana. Tersisa Sienna dan Yerin yang hanya menonton di ambang pintu. Mereka hanya sedang tidak ingin, jadi sebagai gantinya, kedua perempuan itu menyiapkan beberapa handuk dan makanan ringan untuk mereka semua. Aku tidak menyangka kau akan acuh pada Diandra tadi. Yerin terkekeh, cukup terkejut saat melihat Sienna yang biasanya sangat tergila-gila pada Diandra, tadi malah terlihat tidak peduli. Tersenyum kecil, Sienna menyusun beberapa handuk dan memeluknya. Aku hanya kesal saja. Lagi pula aku sudah mengatakannya tadi, aku ingin menikmati liburan ini dengan bebas. Lalu kakinya melangkah keluar dari ruangan khusus tempat penyimpanan handuk, selimut dan bantal itu. Kembali menghampiri teman-temannya yang masih berendam. Aku akan menyimpannya di sini. Seru Yerin seraya mengangkat handuk-handuk di tangannya, lalu menyimpannya di atas meja yang berada di sana. Jika sudah selesai, makanlah cemilan yang sudah aku dan Sienna siapkan di meja makan. Lanjut Yerin sebelum menghilang di balik pintu. Baik, terima kasih banyak. Semuanya kompak mengucapkannya, yang mana membuat Yerin dan Sienna tersenyum mendengarnya. Sebelum menikmati cemilan yang tersedia di meja makan, Diandra lebih memilih mengganti pakaiannya lebih dulu. Masuk ke dalam kamar, lalu membersihkan diri di dalam kamar mandi. Kemudian Diandra keluar dengan tubuhnya yang sudah lebih segar, namun rasa dingin tetap terasa. Saat menoleh, Diandra menemukan pakaian hangat lengkap dengan dalaman yang sudah tersedia di atas ranjang. Sejak kapan pakaian itu ada di sana? Padahal saat Diandra masuk ke dalam kamar tadi, pria itu tidak melihat apapun di sana. Memilih tidak ambil pusing, Diandra memakai pakaian itu dan menggantung handuknya di balik pintu. Bertepatan dengan itu pintu terbuka, dan muncul Sienna dengan membawa hairdryer di kedua tangannya. Saat menyadari keberadaannya, Sienna tampak terkejut. Tapi perempuan itu buru-buru merubah ekspresi wajahnya dan masuk setelah menutup pintu. Keringkan rambutmu, setelah itu kembalikan ini pada Ana.
Katanya setelah memastikan hairdryer itu siap dipakai. Diandra hanya diam, menatap setiap pergerakan Sienna tanpa mengatakan apa-apa. Saat perempuan itu berbalik dan hendak pergi, entah kenapa Diandra malah menahan dan menarik tangan itu hingga mereka berhadapan langsung. Terlihat sekali bahwa Sienna kebingungan, akan tetapi Diandra lebih bingung dengan apa yang tengah ia lakukan sekarang. Menggeleng kecil, Diandra meraih hairdryer itu dan mulai mengeringkan rambutnya sendiri dengan membelakangi Sienna. Diam-diam Sienna terkikik geli, lalu memilih keluar dari dalam kamar, meninggalkan Diandra yang tengah mendengus kesal tanpa alasan. Tidak terasa, besok lusa kita sudah harus pulang. Marcel tersenyum lebar, liburan gratis ini sangat menyenangkan. Berbanding terbalik dengan Marcel, Donna malah merengek dan berguling-guling di atas ranjangnya. Aku tidak ingin pulang, aku masih ingin di sini. Selain Joshua, Donna juga cukup kebal akan rasa dingin dan menyukai udara yang menusuk di sini. Kak Farel, perpanjang kontrak liburannya. Menggeleng kecil, Marcel menghampiri Donna dan menepuk lembut pantat perempuan itu. Kau ini, sudah dikasih hati, malah meminta jantung. Sudahlah, mending kita pulang saja. Aku sudah tidak tahan, di sini terlalu dingin. Dan Marcel adalah kebalikan dari Donna juga Joshua. Marcel cukup benci dengan udara dingin, karena itu bisa membuatnya menggigil. Donna berdecih sinis. Dasar lemah. Angin yang lumayan besar menerbangkan helaian rambutnya, membuat Sienna harus beberapa kali memperbaikinya. Cek. Aku menyesal tidak mengikatnya tadi. Gerutunya seraya memegangi rambutnya sendiri. Namun karena terlalu lama di posisi seperti itu, kedua tangannya pegal. Jadi, Sienna memilih membiarkan rambutnya berterbangan saja dan tidak memperdulikannya lagi. Tiba-tiba saja perkataan Jelio beberapa hari lalu kembali muncul, mengakibatkan Sienna tiba-tiba melamun seraya memikirkan hal itu. Sakura adalah teman SMA-nya dulu, seseorang yang pernah Diandra sukai karena senyumannya. Mereka cukup dekat saat masa-masa sekolah. Sampai pada saat Diandra menyatakan perasaannya, Sakura menolaknya dan memilih berteman baik saja. Tapi Diandra adalah seseorang yang jika ditolak, maka dia akan pergi dan tidak menghiraukan apapun yang bersangkutan dengan orang itu lagi. Ditambah setelah kelulusan, Sakura pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Itu adalah kesempatan Diandra untuk mencoba melupakan apa yang pernah ia lakukan dan menganggap semua itu tidak pernah terjadi. Berdecak kecil, pantas saja saat itu Sakura mengungkit hal ini saat mereka memilih kamar. Sampai akhirnya Diandra bertemu dengan Yena, perempuan yang sangat pendiam dan selalu terlihat murung. Diandra yang mengejar lebih dulu, dan setelah 5 bulan kemudian mereka resmi menjalin hubungan. Hubungan mereka terjalin saat di luar negeri, karena mereka satu universitas di sana. Diandra menjadi berbeda saat bersama Yena, banyak tersenyum dan tertawa bahagia. Terkadang jika mengingatnya Sienna merasa iri, bagaimana cara Yena membuat Diandra tersenyum dan tertawa. Apa yang Yena lakukan hingga bisa meluluhkan Diandra dalam waktu sesingkat itu? Bisakah aku mengikuti jejak Yena yang bisa memikat Diandra dalam waktu 6 bulan saja? Tapi, Sienna menunduk, meremas kedua tangannya. Bukan Yena yang memikat Diandra, melainkan pria itu sendiri yang lebih dulu terpikat pada Yena. Sienna menangis, namun tidak ada air mata yang keluar. Kedua kakinya menendang angin dengan kesal, dan mengacak-acak rambutnya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Di tengah kekacauan akibat pemikirannya sendiri, tiba-tiba ada yang menyentuh rambutnya. Sienna hendak berbalik, namun kepalanya ditahan agar tetap lurus ke depan. Diam Sienna, peringat Jelio dengan nada halus. Setelah menggelung dan menjepit rambut pendek Sienna, Jelio beralih duduk di samping perempuan itu. Sienna tersenyum kecil seraya menyentuh rambutnya. Terima kasih, tapi jepitan rambut siapa yang Kak Jelio gunakan? Tanyanya merasa heran,
Ataukah memang Jelio mengoleksi jepitan perempuan seperti ini? Menggeleng kecil, Jelio mendekati Sienna dan berbisik di telinga perempuan itu. Semuanya tidak luput dari mata tajam seseorang di balkon kamarnya, memperhatikan gerak-gerik kedua orang itu dengan bersedekap dada. Apakah mereka menjalin hubungan di belakangku? Dilihat dari tingkah laku mereka berdua selama di sini, itu membuat Diandra curiga dan berpikir bahwa mereka memang memiliki hubungan spesial di belakangnya. Terkadang mereka selalu berduaan, baik di hadapan teman-temannya atau bahkan benar-benar hanya berdua saja seperti itu. Entah mengapa Diandra merasa marah, namun tidak tahu apa alasannya. Diandra ingin menarik Sienna agar menjauh dari Jelio, namun pasti hal itu akan menjadi ejekan bagi teman-temannya. Auntie, jangan lupa membeli oleh-oleh ya. Suara menggemaskan yang sangat bersemangat di balik ponsel, menerbitkan senyuman gemas Sienna. Sudah lama ia tidak bertemu dengan kedua ponakannya itu, rasanya sangat rindu dan ingin cepat-cepat bertemu. Nanti Auntie belikan oleh-oleh spesial untuk kalian. Balas Sienna dengan kekahan kecil, dan bertepatan dengan itu, Diandra masuk ke dalam kamar tanpa berkata apa-apa, duduk dengan bersandar pada kepala ranjang tanpa menoleh sedikit pun. Sienna hanya mengedikan bahunya, ia tidak peduli dengan apa yang Diandra lakukan. Lagi pula Sienna sudah memutuskan bahwa ia benar-benar tidak akan memperdulikan Diandra selama mereka ada di sini. Tenang saja, lusa Auntie pulang, bye-bye. Setelah mematikan telepon, Sienna merebahkan tubuhnya dan bersiap untuk tidur. Beberapa hari di sini, waktu tidurnya menjadi kacau. Biasanya Sienna akan tidur pada pukul 10 malam, kini berubah menjadi pukul 1 dini hari. Suasana yang ramai dan menyenangkan, membuat Sienna tidak mengantuk dan hanya ingin bersenang-senang dengan yang lainnya. Dan untuk kali ini, Sienna berencana tidur pukul 9, ia akan mengabaikan suara yang ramai dari lantai bawah dan membuang jauh-jauh pikirannya yang ingin bergabung. Akan tetapi matanya sangat sulit untuk terpejam, tidak ada rasa kantuk sama sekali. Hampir 15 menit Sienna mencoba mencari posisi ternyaman, hingga tiba-tiba lampu yang semula menyala, kini mati dan digantikan dengan lampu tidur di samping ranjang. Sienna berbalik, menatap ke arah Diandra yang kini tengah memperbaiki posisi bantalnya. Pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun sedari tadi. Walaupun memang terkenal pendiam, tapi tidak pernah Diandra sependiam ini. Untuk malam ini guling kesayanganmu tidak ada, Brian yang mengambilnya tadi. Dan tiba-tiba saja Diandra bersuara, mengatakan hal yang memang sedari awal ingin Sienna tanyakan. Lagi pula, bukan aku yang memeluk guling itu. Pikirnya, beberapa hari menginap di sini, Sienna tidak pernah menyentuh guling di kamar ini. Karena sedari awal, Diandra yang selalu menguasainya. Jika kau tidak bisa tidur tanpa guling, maka peluk saja dirimu sendiri. Lanjutnya dan merubah posisinya menjadi memunggungi Sienna. Merasa heran, namun malas untuk bertanya. Sienna pun ikut membalikkan tubuhnya dan membuat pola abstrak di atas bantalnya. Bisa tidak bisa, aku ingin tidur lebih awal. Di tengah ramainya orang-orang yang berlalu lalang di sebuah pasar tradisional, Sienna celingukan melihat-lihat apa saja yang ada. Sienna bingung, ia harus membeli apa untuk oleh-oleh kedua keponakannya. Merasa otaknya tidak bekerja, Sienna memilih mendekat pada Diandra yang tengah berdiam diri di sebuah warung kopi bersama Yoshua. Kedua pria itu tengah menikmati kopi panas mereka, sekaligus menikmati dinginnya udara yang begitu menusuk. "Apa kau sudah selesai berbelanja?" Yoshua bertanya saat melihat Sienna berdiri di samping Diandra. Tapi melihat kedua tangan perempuan itu masih kosong, sepertinya Sienna belum membeli apapun. "Menurutmu, apa yang harus aku beli untuk dibawa pulang?" Sienna balik bertanya, menatap penuh harap hanya pada Yoshua yang malah melirik kecil pada Diandra. Melihat Sienna yang seakan tidak menganggap Diandra ada,
dan Diandra yang menatap Sienna dengan tatapan tidak biasa, sudah menjelaskan semuanya. Yoshua berdeham kecil, menyimpan kopinya di atas meja dan kemudian bersidekap dada. Aku tidak tahu pasti apa yang sekiranya bagus untuk dibawa pulang. Tapi Diandra tahu apa yang bisa kau beli selama di sini, sekaligus dia yang akan membayar semua belanjaanmu. Diandra mendelik tajam, menatap penuh tanya pada Yoshua yang tiba-tiba saja merangkulnya dan tersenyum menggelikan. Ditambah perkataan pria itu membuat Diandra mendengus, apa-apaan itu? Melihat ekspresi menolak dari Diandra, otomatis Sienna menggeleng. Tidak perlu, sepertinya dia juga tidak tahu apa-apa, dan lagi aku takut uangnya tidak cukup jika membayar semua belanjaanku. Celetuknya santai, yang mana itu membuat Diandra merasa kesal sekaligus tersinggung. Yoshua menampilkan ekspresi terkejut, menatap Diandra dengan tatapan tengilnya seakan berkata, uangmu tidak akan cukup bro gelombang, yang langsung Diandra balas dengan tamparan kecil di pipinya. Baiklah, aku akan melihat-lihat lagi. Silakan lanjutkan menikmati kopi kalian. Dan setelahnya Sienna pergi, mulai berjalan-jalan dan melihat-lihat lagi para pedagang-pedagang itu. Apa yang harus aku beli? Di saat Sienna tengah bimbang, tiba-tiba seseorang menarik tangannya dan berhenti tepat di hadapan bapak-bapak yang menjual beraneka ragam kerajinan tangan. Pilih beberapa, setelah itu kita beli yang lainnya. Sienna melongo, menatap heran pada Diandra yang tengah bersidekap dada melihat sekitarnya, seakan tengah mencari tujuan selanjutnya. Merasa ada tatapan yang terus mengarah padanya, Diandra menunduk dan membalas tatapan Sienna. Sedikit merendahkan tubuhnya, Diandra mengetuk kening perempuan itu menggunakan telunjuknya. Aku yang akan membayar semuanya, cepat pilih, jangan sampai aku berubah pikiran. Katanya dan kembali menegakkan tubuhnya. Tapi, apakah uangmu? Uangku banyak, bahkan aku bisa membeli tempat ini jika aku mau. Selanya cepat, kesal rasanya mendengar lagi dan lagi Sienna yang meragukan kekayaannya. Walaupun kehidupannya terlihat sederhana, tapi jangan salah, uangnya menumpuk dan itu bisa untuk menafkahi hingga 7 generasi. Melihat kesombongan pria itu, Sienna berdecak tidak percaya. Aku akan belanja banyak, awas saja jika uangmu tidak cukup. Jawabnya dan mulai memilih. Diandra tidak menjawab, hanya menatap Sienna yang tengah sibuk itu dari belakang. Sebenarnya Diandra tidak terlalu terprovokasi oleh perkataan Sienna, tapi dengan menyebalkannya Yoshua malah menuduhnya yang tidak-tidak, hingga mau tidak mau Diandra jadi seperti ini. Memalukan sekali seorang Diandra Vince Everard ini kekurangan uang, bahkan untuk membelanjakan istrinya saja tidak mampu. Atau mungkinkah selama ini biaya hidupmu ditanggung Sienna? Wah, akan sangat memalukan jika benar-benar seperti itu. Sialan kau Josh, desisnya kesal. Tolong bungkus ini ya Pak. Melihat Sienna sudah selesai memilih, Diandra mengeluarkan beberapa lembar uang dan memberikannya pada penjual itu. Tanpa berkata apa-apa, Diandra menarik Sienna lagi dan membawa perempuan itu menjelajahi berbagai pedagang, membeli semua macam dagangan hingga Sienna kewalahan sendiri memilihnya. Dari kejauhan Yoshua terkekeh, Diandra sangat mudah terprovokasi jika bersangkutan dengan harga dirinya. Teruslah lakukan cara itu Sienna, lambat laut Diandra akan kalah juga. Setelah selesai berbelanja, Sienna memilih mengistirahatkan tubuhnya di sofa ruang tamu, bersama Diandra dan Sakura. Sedangkan yang lainnya masuk ke dalam kamar mereka masing-masing, meninggalkan keheningan di ruangan besar itu. Sebelum menikah, apakah kalian sudah saling kenal sebelumnya? Tiba-tiba saja Sakura membuka suaranya, menatap secara bergantian pada Diandra dan Sienna yang terlihat acuh tak acuh. Aku mengenalnya jauh sebelum menjadi istrinya, tapi tidak tahu jika dia. Jawab Sienna seadanya dengan mengedikan bahunya. Mengetahui bahwa Sakura adalah seseorang yang pernah Diandra sukai, rasanya sangat canggung, ditambah lagi ada setitik rasa cemburu di hatinya.
Sakura beralih menatap sepenuhnya pada Diandra, menunggu jawaban apa yang akan pria itu keluarkan. Diandra terdiam cukup lama, melirik kecil pada Sienna yang tengah memainkan kuku merahnya. Aku mengenalnya saat dia masih bocah SD. Jawaban singkat itu membuat Sienna mendongak dengan spontan, menatap Diandra dengan bingung dan meminta jawaban dari perkataannya. Apa? Diandra bertanya heran saat melihat tatapan penuh penasaran yang Sienna layangkan padanya. Perempuan itu juga semakin mendekat, membuat Diandra mundur secara perlahan. Kau sudah mengenalku dari saat aku masih sekolah dasar. Sebagai jawaban Diandra hanya berdeham singkat, namun itu tidak memuaskan rasa penasaran Sienna. Di mana? Kapan? Tanggal berapa? Tahun berapa? Sienna kembali mengeluarkan pertanyaan beruntunnya, bahkan tidak segan mencengkram hoodie yang Diandra pakai. Diandra terdiam, seakan tengah mengingat kapan pastinya ia melihat Sienna dulu. Saat kau memakai seragam olahraga, kau terjatuh dan wajahmu penuh lumpur. Merasa ragu, Diandra menyentuh dagunya dan menatap langit-langit ruangan. Di saat murid lain pandai berenang, kau malah tenggelam dan terus tenggelam hingga akhirnya kau dipindahkan ke dalam bak air. Sienna melotot, kapan itu? Apakah ia pernah mengalaminya? Selain suka terjatuh, kau juga suka menarik celana orang lain, bahkan ada seorang bocah yang menangis gara-gara kau menarik celananya, hingga CD Spiderman bocah itu terlihat jelas. Sienna gelagapan, mencoba menutup mulut Diandra agar berhenti berbicara yang tidak-tidak di hadapan Sakura, tapi pria itu malah menggenggam kedua tangannya dan melanjutkan ceritanya. Kau sangat sering menggelung rambutmu, dan akan sangat marah jika orang lain menyentuhnya. Tapi kau sendiri malah menarik-narik rambut orang lain, bahkan menghancurkan tatanan rambut mereka gelombang. Tidak, hentikan. Bukannya berhenti, Diandra malah tersenyum miring. Aku melihatmu hampir dibuli oleh seorang bocah gendut, dia mengataimu kurus kering, kecil seperti kurcaci dan berambut panjang seperti kunti. Tangannya menyentuh kepala Sienna, dan sedikit menekannya hingga perempuan itu menunduk. Tapi sepertinya aku salah, malah bocah gendut itu yang kau bully dan kau hajar habis-habisan menggunakan cubitan mautmu. Ya, aku tidak pernah seperti itu. Melihat kedua manusia itu yang mulai ribut, Sakura hanya bisa menyimak dan melihatnya dengan denyutan kecil di hatinya. Ada rasa tidak rela di hatinya saat melihat Diandra yang tengah tertawa dan bercanda seperti itu bersama perempuan lain. Mungkin saja jika dulu ia tidak menolaknya, mungkin sekarang ia dan Diandra sudah hidup bahagia bersama. Aku bukan tidak menyukaimu Diandra, hanya saja teman baikku juga menyukaimu. Sienna menggeram marah, menarik tali hoodie Diandra hingga kepala pria itu mendekat padanya. Dengan kobaran api di matanya, Sienna mengacungkan dua jarinya dan memasukkannya ke dalam lubang hidung Diandra. Berhenti mengada-ada, aku tidak senakal itu. Sienna yakin, ia adalah anak baik selama sekolah dasar, bahkan sampai saat ini. Tapi mengapa bisa-bisanya Diandra menceritakan hal yang memalukan seperti itu? Sudah jelas bukan bahwa pria itu hanya membual. Diandra menarik tangan Sienna dan menjauhkannya dari lubang hidungnya, ditatapnya manik bulat Sienna dalam-dalam dan berkata, "Mungkin kau sudah lupa karena ingatanmu buruk. Tapi, aku tidak akan pernah lupa dengan apa yang pernah aku lihat, baik di masa lalu maupun masa kini." Sienna mematung, suara berat dan tatapan dalam Diandra membuatnya tidak bisa berkutik. Kemarahannya yang semula menggebu-gebu, kini meluap begitu saja, seakan dirinya ini terkenal hipnotis dan melupakan segalanya. Dan ada satu hal yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Diandra melepaskan tangan Sienna, beralih menyentuh rambut pendek perempuan itu dan mengelusnya. "Rambut hitam panjangmu yang tertiup angin." Bersambung.